kegiatannya seperti ini nanti insya Allah gitu ya. Kemudian ini akan pembelajaran berdiferensiasinya terlihat dalam RPP ini sudah dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 di sini yang membedakan adalah yang membedakan ini peserta didik dalam kelompok mendiskusikan perbedaan kedua teknik tersebut gitu ya. Ini untuk kelompok 1 yang dianggap kalau di kelas saya Bapak dan Ibu itu ada yang memang ada sekolah inklusif ya, jadi ada anak inklusi, ada yang menengah ke bawah gitu ya, istilahnya middle gitu ya. Kemudian ada yang secara garis umumnya, secara garis besarnya itu ada yang di atas rata-rata seperti itu gitu ya. Jadi ini kenapa dibagi 2? Saya berdasarkan asesmen itu selalu membagi untuk anak yang menengah ke atas itu menjadi kelompok 1 gitu ya. Kemudian untuk yang menengah ke bawah termasuk yang inklusi, dan karena yang inklusi itu diturunkan grade area untuk indikatornya gitu ya, itu biasanya saya menjadikannya menjadi kelompok yang kedua gitu ya. Jadi kalau yang kelompok 1, kelompok 2, nanti kalau yang kelompok 1 itu boleh dengan tekniknya memilih sendiri. Jadi boleh teknik akrostik atau boleh teknik deskriptif. Tapi kalau untuk yang kelompok 2 itu saya arahkan lebih ke akrostik gitu, karena menurut saya itu lebih mudah gitu seperti itu untuk akrostik. Kemudian untuk penutupnya seperti ini kurang ini ya. Nanti kita akan ada refleksi, kemudian ini media pembelajarannya. Bapak dan Ibu handphonenya ada, gawainya ada kuotanya semuanya kan ya, insya Allah ya Bapak dan Ibu ya. Karena nanti kalau misalnya tidak ada, tesaurusnya akan dibukakan di sini gitu. Tesaurus akan ada penggunaan tesaurus bahasa Indonesia, dan kalau biasanya di sekolah itu saya biasanya mengarahkan anak-anak untuk membuka tesaurus di handphonenya masing-masing. Tapi kalau Bapak dan Ibu nanti terkendala, nanti saya akan memfasilitasi juga di sini. Begitu. Ini ada link sumber belajarnya. Kemudian ini contoh puisi deskriptifnya nanti untuk digunakan. Kemudian ini ada asesmen, kriteria asesmennya. Asesmennya lebih ke proses dan nanti akhir ya, produk gitu seperti itu. Ini rubrik asesmennya. Ini kebetulan kepala saya ya. Itu untuk RPP-nya sudah tergambar ya Bapak dan Ibu pembelajarannya seperti apa? Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya memulai praktik mengajarnya. Saya persilakan. Pak Isan di bawah ada charger, di bawah Bu Linda ada colokan. Sepertinya Pak Isan sedang mencari colokan. Ini mau matiin. Oh, nanti dicolok aja Pak Isan, akan naik aja kepada Ibu dicolok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Oci. Oci kenapa? Oci sakit. Udah dijengukin belum? Baru hari ini tidak masuknya. Ya, baiklah. Nanti kalau misalnya lebih dari 3 hari itu sunahnya bisa dijenguk, minimal dikirim doa ya, itu disapa dengan kabar di chat WA ya. Punya nomor WA-nya? Punya. Kalau nggak punya minta dulu nanti ya sama ibu wali kelasnya. Baik, teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tempo hari kita sudah belajar mengenai teks puisi ya, lebih ke interpretasi puisi. Interpretasi itu masih ingat, ada yang masih ingat interpretasi puisi itu apa? Lupa? Interpretasi itu adalah memaknai puisi ya, memaknai puisi. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar untuk menulis puisi ya, teman-teman. Jadi kita untuk hari ini akan menulis puisi. Nah, untuk membuka pertemuan hari ini kita akan coba mengulang lagi, mereview kembali materi yang sebelumnya sudah kita pelajari di interpretasi puisi. Tapi sebelum kita mengecek pemahaman teman-teman sekalian, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kita lebih fokus terhadap pelajaran kita hari ini.
Sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap. Barangkali masih ada yang pikirannya di mana-mana ya, gitu ya. Baik, untuk ice breaking hari ini, Bu Dian akan mengajak teman-teman untuk merefresh pemikiran, ya, mengajak fokus pada diri sendiri, ya. Baik, teman-teman boleh duduknya tegak. Kemudian tangannya disimpan di atas pahanya masing-masing, jangan di paha teman ya. Di atas pahanya masing-masing, duduknya tegak. Kemudian apa yang harus dilakukan selanjutnya adalah teman-teman boleh memejamkan mata teman-teman. Dipejamkan. Teknik perem hayam ya. Tahu perem hayam? Jadi merem tapi masih kena ngintip gitu. Orang lain lagi pada ngapain gitu ya. Silakan dipejamkan matanya sejenak, kemudian rasakan apa perasaan yang ada dalam diri teman-teman sekarang ini. Kecewakah, kesalkah, bingung, bimbang, ragu, senang, bahagia? Yang mana yang ada dalam pikiran teman-teman sekarang? Kalau itu perasaan yang ada dalam diri teman-teman itu tidak senang, maka beristighfarlah dalam hati. Siapa tahu dengan istighfar itu bisa meluruhkan apa yang teman-teman rasakan sekarang. Namun kalau yang ada dalam hati teman-teman itu adalah perasaan senang, bersyukurlah. Ucapkan alhamdulillah, puji Tuhan bahwa kita sedang berada dalam kebahagiaan. Baik, teman-teman, boleh tarik nafas dari hidung, tarik nafas panjang, buang dari mulut. Lakukan sekali lagi, dan teman-teman boleh membuka matanya. Oke. Sudah? Gimana apa yang dirasakan sekarang? Sudah lebih siap untuk belajar? Atau malah jadi ngantuk? Malah jadi ngantuk ya? Lagi anak tidur langsung dibangunin lagi, oke deh ya, nggak apa-apa. Baik, sebenarnya Bu Dian harapannya adalah teman-teman bisa lebih fresh, bisa lebih siap untuk belajar gitu hari ini ya. Baik, untuk selanjutnya silahkan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita belajar. KM-nya lagi sakit, mau diwakili, mau sama wakil KM-nya aja boleh. Maju Ha. Biasa SD. Ya nggak apa-apa, silakan. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Johar untuk sudah memimpin doa ya, sudah mewakili KM-nya yang sedang sakit katanya ya. Sapa Allah ya untuk KM, untuk Pak KM. Ya, baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mereview materi yang sudah berlalu tapi melalui sebuah games ya. Saya mau tanya dulu deh sama teman-teman, mau games yang mana yang diantara ini? Mau mencari kata? Mau teka-teki silang? Teka-teki silang. Oke, saya pindahkan dulu ke teka-teki silang ya. Sudah. Oh, ini masih mencari kata. Siap. Ini teka-tekinya hanya 6 pertanyaan ya, terkait dengan materi yang lalu. Teman-teman boleh memilih, boleh mengacungkan tangan yang mau memberikan pilihan di sini karena ada 3 kelompok, sudah ada 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya akan membagi seperti itu saja. Untuk kelompok 1 nanti boleh memilih 1 angka pertama, kelompok 2 1 angka keduanya berikutnya ya.
Kelompok 3 juga begitu. Saya ini sudah mulai. Untuk kelompok 1 mau pilih nomor berapa? Nomor 4. Baik, kita klik nomor 4. Pertanyaannya, baris kalimat dalam puisi. Apa? 5 kata, 5 huruf. Boleh searching. Saya hitung ya sampai 3. Kalau tidak ada jawaban, 1. Saya lempar ya. Siap-siap nomor berapa? Nomor 3. 4. Iya, saya lempar nomor 2 dulu. Lari. Oke. Kelompok lari ya. Betul. Ya, saya berikan kelompok bola teman-teman ya untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan dipilih. Kelompok 3 dan kelompok 1 siap-siap ya. Siapa tahu kelompok 2 juga tidak bisa. Kelompok 2 nomor berapa? Nomor 6. Saya klik nomor 6. Pertanyaannya, gaya bahasa yang digunakan dalam puisi. Lugas. Gaya bahasa, istilahnya apa? Gaya bahasa yang digunakan dalam puisi? Majas. Yes. Kita lihat, nah betul ternyata ya. Selanjutnya kelompok 3. Nomor 1. Keren. Meja terdiam membisu. Apa nih? Personifikasi. Kita cek ya, betul atau tidak? Ya, ternyata betul personifikasi. Kembali lagi ke kelompok 1. Pilih nomor berapa? 5 tuh. 5 tuh. 5. Ya. Untuk nomor 1, perwajahan penulisan puisi. Istilahnya apa tuh? Kalau kita lihat puisinya tuh ada yang berbentuk payung, ada yang payungnya tuh satu ke sini, satu ke sini gitu kan. Ada yang lurus. Itu apa namanya? Masih ingat? Kalian pelajari apa hal baru yang kalian pelajari di pertemuan hari ini dalam menulis puisi? Silahkan boleh mengacungkan tangan atau boleh per kelompok ada perwakilannya ya. Silahkan kelompok 1 mau siapa yang mewakili, kelompok 2 siapa yang mewakili, kelompok 3 siapa yang mewakili. Pertanyaan yang pertama adalah hal apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Mau dari 3 dulu, 2 dulu, 1 dulu? 1, boleh silakan. Ya, terima kasih waktunya Bu. Dari kelompok 1 yang sudah hari ini dipelajari adalah tentang menulis puisi. Tadi ada yang tekniknya deskriptif, lalu yang kedua itu tekniknya akrostik. Awalnya memang saya sendiri bingung Bu, tadi tuh menulis puisi itu kayak gimana kayak gitu. Yeah. Tetapi karena ada teknik seperti ini, jadi lebih dimudahkan juga seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Jadi hal barunya dengan teknik menulisnya ya. Teknik menulisnya. Baik, terima kasih Ica sudah menyampaikannya. Kelompok 2 siapa yang mau mewakili? Hal baru apa? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Yang saya pelajari dari ini banyak sekali Bu. Yang pertama yang saya pelajari itu mengenai thesaurus, yang dari Ibu itu sangat membantu sekali bagi saya tadi ketika membuat puisi. Ya. Misalnya ketika mencari kata pagi, pagi apa ya? Dicari di sana ternyata ada embun pasangannya, saya pakai tuh embun. Terus ada lagi muncul apa tuh, ternyata ada tersembul gitu ya. Itu sangat membantu sekali. Jadi terima kasih Bu sudah mengenalkan kita untuk hal tersebut ya. Selanjutnya kita juga sudah mengetahui mengenai teknik akrostik dan deskriptif ya. Khusus untuk teknik akrostik ini memudahkan ya untuk saya mungkin dan teman-teman dalam membuat puisi sehingga lebih terarah itu Bu. Ya, baik. Terima kasih Isan sudah menyampaikan refleksinya. Kelompok 3 siapa yang mewakili?
Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Refleksi saya untuk kegiatan ini, yang pertama tentunya saya mengetahui tentang bagaimana teknik menulis puisi, karena awalnya jujur saja sulit sekali gitu ya untuk bisa menulis dan mengungkapkan ide gitu ya dalam sebuah tulisan. Betul tadi kata Ibu Dian, ternyata susah ya menulis itu, saya nggak bisa. Nah saya itu mungkin termasuk seperti itu, tapi dengan teknik akrostik dan juga teknik deskriptif, hari ini saya merasa senang karena saya sudah bisa mencoba untuk membuat puisi. Dan satu lagi tadi yang thesaurus, itu adalah pengetahuan baru bagi saya. Dengan adanya thesaurus, kita bisa mencari kata-kata yang mungkin majas ya Bu, itu lebih ya padanannya untuk menulis puisi. Terima kasih. Iya baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk semua yang sudah berpendapat ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya harus beda orang ya. Bagaimana sih perasaan kalian saat pembelajaran hari ini? Oke, dari kelompok 1 siapa yang akan mewakili? Oke, silakan. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, Bu. Awalnya saya kurang suka dengan bahasa Indonesia, Bu. Iya. Karena yang konteksnya itu kan banyak tulisan, uraian. Ternyata setelah hari ini mengetahui bagaimana cara menulis puisi itu ternyata asik juga gitu. Jadi menyenangkan untuk hari ini mengetahui bagaimana cara membuat puisi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kelompok 2, silakan siapa yang akan mewakili, bagaimana perasaannya? Perasaan saya awalnya karena memang kalau untuk menulis yang runtut gitu saya kurang suka, tapi kalau untuk puisi saya suka. Karena bahasanya itu bisa, orang lain tuh kadang nggak ngerti apa yang kita tulis itu kan kayak tersembunyi gitu maknanya. Saya suka dengan menulis puisi, tapi kalau di ruang ramai gini ide-idenya nggak akan muncul gitu. Harus dalam keadaan yang sunyi baru ide-ide itu langsung muncul. Jadi perasaannya senang walaupun awalnya bingung gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya kelompok 3, siapa yang akan mewakili? Ya, sudah ada 2 jagoan yang mengajukan tangan. Sweet dulu boleh? Sweet dulu. Boleh, silakan. Alhamdulillah Bu, perasaannya untuk hari ini, untuk pembelajaran kali ini sangat senang sekali Bu. Jadi ternyata dengan puisi itu kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, mau itu kepada seseorang ataupun kepada siapapun ya, kita bisa mengungkapkannya melalui puisi. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak. Sekarang pertanyaannya 2, masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Yang ketiga pertanyaannya adalah beda orang lagi. Hal menarik apa yang sudah terjadi dalam pembelajaran hari ini?